Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkannya Hari Kemerdekaan di Indonesia. Di suatu desa di hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasanya. Para rakyat berbincang dengan semangat membicarakan suatu hal kejadian yang baru saja dialami oleh tukang sayur. Sayurnya Bu. Oh iya. Iki loh Bu, sayurnya masih segar-segar. Wah, masih segar sekali. Kangkungnya tuh, waduh, besar sekali. Baru metik ya Bu? Iya. Ibu tahu nggak sih? Tadi saya ketemu segerombolan orang yang aneh banget. Emang aneh apa sih Bu? Dia aneh banget gitu loh. Dia bawa sesuatu gitu yang disembunyikan. Di mana Bu? Di sana di lapangan besar yang ada bendera kita berkibar. Wah, kira-kira mau ngapain ya mereka Bu? Iya, saya juga nggak tahu. Iya, Tak lama dalam percakapan semangat itu, tukang jamu dari kampung lain yang sedang berjualan itu lewat, membuat para ibu-ibu bungkam untuk tak melanjutkan pembicaraannya. Seram sekali. Ya mau apa ya? Jamunya Bu. Jamu. Maaf. Duluan ya. Jamu. Jamunya, Bu, beli jamu. Oh, mari Chef. Kayak biasa ya. Tahu nggak sih Chef? Konebo. Kono loh, dekat lapangan besar ada orang yang aneh sekali. Dia benar-benar berbeda dengan kita. Rambutnya tuh seperti warna-warni kayak lollipop. Apalagi kulitnya bening sekali. Dekat-dekat itu bendera-bendera yang biasa kita kibarkan. Tapi saya bingung sih dia ngapain. Ya pasti dia tadi tuh beli jamu saya. Aneh ya? Hati-hati loh, Bu. Iya, Chef. Oke, makasih, Bu. Duit ini. Makasih, Bu. Iya. Tukang jamu yang membicarakan hal mencurigakan dengan suara yang cukup besar sampai para ibu-ibu di belakang mendengar. Ibu-ibu itu berasumsi bahwa apa yang dilihat oleh tukang sayur dan tukang jamu itu adalah hal yang sama. Setelah percakapan yang hangat itu, tukang sayur memutuskan untuk pergi lebih dulu untuk melanjutkan jualannya. Setelah tukang sayur itu pergi, lewatlah para petani yang ingin pergi ke sawah dan disapa oleh para ibu-ibu. Udah dulu ya Bu. Hati-hati ya Bu. Iya. Sayur. Permisi Bu. Oke, Pak. Mau nang di Pak? Teng sawah Bu. Silakan. Mari Bu. Dan hari pun mulai semakin sore. Petani sedang berjalan pulang. Lalu mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok Belanda. Bapak yang kono dinas mencurigakan. Wes rapopo. Kita melaku wae. Ya wes. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda di lapangan besar.
Setelah kejadian pengibaran bendera itu, para warga yang biasanya melewati lapangan besar menyaksikan bendera Belanda sudah berkibar. Warga tentu marah akan hal tersebut. Warga langsung demo dan berteriak untuk menurunkan bendera Belanda itu, karena Indonesia sudah merdeka. Kurang ajar. Siapa yang mengibarkan bendera ini? Negara kita kan sudah merdeka. Ayo kita turunkan. Terjadinya kemarahan dan keributan di lapangan itu karena rakyat tak terima. Sudirman yang sadar akan kebisingan dari warga di lapangan besar langsung menghampiri dan menenangi mereka. Sudirman membujuk untuk diam, dan Sudirman yang bergerak untuk berbicara dengan pihak Mr. Plukman. Tenang. Biarkan saya yang akan bicara dengan mereka agar bendera ini akan diturunkan. Setuju? Setuju! Sudirman, hei kau, cepat turunkan bendera itu sekarang juga. Siapa kamu berani memerintahkan saya? Yang memerintahkan kami adalah Presiden Soekarno untuk mengibarkan seluruh bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Tidak akan, dasar biadab. Pembicaraan itu tak lancar karena sikap angkuh dan sombongnya dari Plukman. Pihak lawan tak peduli apa kata Sudirman. Mr. Plukman pingsan karena kekerasan dari rekan Sudirman. Rekan Sudirman juga tertembak. Dengan terpaksa, Sudirman meninggalkan rekannya dan pergi berlari keluar sebelum masalah semakin runyam. Sudirman berlari bukan berarti takut, tetapi Sudirman memutuskan untuk langsung merobek bendera Belanda tersebut menjadi bendera Indonesia, yaitu merah putih. Warga yang melihat langsung heboh dan bangga akan aksi Sudirman. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Inggris yang dipimpin AWS Malabi dengan pendampingnya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan kedatangan kami kepada tuanmu. Siap. Selamat siang, Gubernur. Ada yang ingin menemui Anda. Baik, persilakan mereka masuk. Siap. Silahkan. Baik. Hei Tuan Suryo, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Mereka pun memulai perundingan hangat, dan kesepakatan pun berhasil diraih oleh kedua belah pihak. Di antaranya, Inggris berjanji di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Baik, berarti kita sudah mensepakati janji ini. Saya harap kamu tidak menginginkan janji ini. Tentu saja Tuan Suryo. Lalu, keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan akibat Malabi melanggar janji. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Para Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. 30 Oktober siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, Soekarno, dan Mohatta. Dengan pun berjalan dengan alot. Namun, akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tak sah dan diadakannya genjatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah di dekat gedung Bank Internasional,
Jenderal Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. I force you all to finishing them quickly. Yes, sir. Yes, sir. Mereka sudah mengkhianati kita. Kamu perlu memanggil warga lain. Siap. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan. Mayor Jenderal Mansrek dijadikan komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Kemudian pada 9 November 1945, Mansrek mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya AWS Malabi. Wahai rakyat pribumi, jika kalian tidak ingin menyerahkan diri dan tidak menyerahkan senjata lama-lama 26 bulan Desember, kami akan serang Surabaya di laut dan udara. Kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan tersebut itu Bung Tomo, Kiai Hashim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat Surabaya menolak ultimatum Inggris. Baiklah, saya akan menyiapkan pasukannya. Seluruh santri di Jawa Timur sudah siap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Mari. Para tokoh menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengorbankan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Saudara-saudara kita semua, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap satu, yaitu merdeka atau mati. Percayalah, Tuhan akan melindungi kita semua, karena Tuhan akan melindungi orang yang jalan yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tak menghiraukan ultimatum. Kita akan menyerahkan tanah Surabaya ini. Hadapi dulu kami yang berakhir. Kurang ajar, kami melakukan ini dalam 3 hari. Serang! Serang! Mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu, namun karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam menaklukkan Surabaya. Ratusan ribuan orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.